Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita semua masih diberikan berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan insya Allah nanti akan kita akhiri dengan sholat witir berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan sejati, guru umat manusia, contoh dan tauladan bagi kita semua, dan semoga kita bisa meneladaninya dan tetap istiqomah menjadi penerus risalahnya hingga yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya mencoba berbagi tentang bagaimana kita melihat Ramadan dari sudut pandang pendidikan. Maka tema malam ini adalah Ramadan dan pendidikan karakter. Hadirin yang berbahagia, ketika kita bicara tentang Ramadan, sudah banyak dibahas, disampaikan oleh para ustadz, para guru kita, alim ulama, bahwa Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Ramadan merupakan bulan penuh ampunan. Ramadan merupakan bulan silaturahmi, dan juga Ramadan bulan penuh kebahagiaan. Bahkan sering juga dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan ibadah, karena aktivitas kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan nilainya. Hadirin yang berbahagia, kaitan dengan pendidikan karakter dengan kegiatan ataupun aktivitas Ramadan ini tentu sangat-sangat erat hubungannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah ibadah yang memang benar-benar diperintahkan oleh Allah, khususnya yang sering disampaikan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. Kata kunci dari akhir Ramadan atau kegiatan Ramadan kita adalah bagaimana mewujudkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Inilah kaitannya dengan pendidikan karakter yang harus dipahami. Dalam dunia pendidikan saat ini semua fokus pada pendidikan karakter. Karena ternyata ketika karakter kita abaikan atau pendidikan karakter tidak dilaksanakan dengan baik, maka sehebat apapun kemampuan akademik seseorang, keterampilan apapun yang dimiliki, maka tidak akan memberikan manfaat kepada umat dan juga bangsa dan negara. Nah, Ramadan ini membuktikan bahwa 1400 tahun yang lalu, bahkan 15 abad yang lalu, bahwa pendidikan karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik. Di dalam bulan suci Ramadan atau ibadah Ramadan, disitulah dibina tentang kejujuran, tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Bagaimana seseorang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini benar-benar dituntut untuk melakukan itu. Bayangkan ketika kita beribadah Ramadan tidak dilandasi oleh disiplin, tidak dilandasi oleh rasa tanggung jawab, bahkan tidak dilandasi oleh kejujuran, maka yang dilakukan adalah kebohongan. Kenapa? Karena saum Ramadan hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah pentingnya bahwa pendidikan karakter di bulan Ramadan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada dua hal yang melandasi ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama adalah landasan spiritual, di mana bahwa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita tidak hanya melakukan atau menghindari dari hal-hal yang membatalkan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makanan dan minuman, tetapi terkait dengan bagaimana kita mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan pada hakikatnya adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan kita, satu-satunya yang kita sembah, dan satu-satunya tempat kita memohon. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita punya kesadaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, bahkan kita bisa melihat di bulan Ramadan, masjid-masjid, musola-musola penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran spiritual di kalangan kita itu meningkat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, aspek lainnya adalah aspek religius dan toleransi yang kita pelajari, yang kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kita melihat di lingkungan kita ada orang yang tidak berpuasa. Bahkan ada sahabat-sahabat kita yang non-muslim, mereka tidak melaksanakan puasa. Disitulah kita
dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa kita memiliki toleransi yang tinggi. Maka ketika umat Islam diajarkan toleransi, itu sebenarnya salah, karena kita sudah menunjukkan toleransi kita yang kuat. Bagaimana kita tidak tergoda untuk ikut membatalkan puasa dengan dasar toleransi, tetapi kita melaksanakan ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang disyariatkan oleh Islam. Karena memang begitulah yang harus kita lakukan. Sebagaimana perintah Allah ketika berkaitan dengan akidah, maka bagi kita akidah kita, bagi mereka adalah akidah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Hadirin yang berbahagia, kemudian landasan selanjutnya adalah landasan intelektual yang berorientasi pada pola pikir dan tindak laku atau pola tingkah kita. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka satu hal yang dituntut pada kita adalah bagaimana kita mampu menahan diri, mampu bersabar atas segala hal yang bisa membatalkan ataupun menggoda kita. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menyelesaikan semua ini sampai dengan tuntas, sampai dengan derajat takwa kita raih. Hadirin yang berbahagia, agar kualitas ibadah ini tetap terjaga, pendidikan karakter yang kita inginkan ini tetap terjaga, maka kita senantiasa memastikan bahwa ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini benar-benar kualitasnya terjaga. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita sikapi ketika kita menjaga agar ibadah Ramadan kita ini benar-benar menjadi pendidikan karakter yang maksimal. Pertama, luruskan niat kita ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan, kita laksanakan di bulan Ramadan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan bahwa kita melaksanakan ibadah Ramadan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan tergantung bagaimana niat awal kita. Yang kedua, pahami esensi ibadah yang kita lakukan. Menjalankan ibadah Ramadan bukan semata-mata ritual semata atau ritual belaka, tapi kita menjalankan ibadah Ramadan semata-mata karena mewujudkan perintah Allah sebagai perintah kepada kita umat manusia sebagai hamba. Karena memang tugas kita sebagai hamba adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang ketiga agar kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar tercapai, derajat muttaqin yang kita inginkan tercapai, pendidikan karakter yang dilaksanakan benar-benar tercapai. Maka yang ketiga ini adalah perbanyak membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Jadikan Al-Quran teman keseharian kita. Kenapa? Karena ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, bukan hanya ketenangan yang kita dapat, tetapi di yaumil akhir nanti Al-Quran akan menjadi sahabat kita yang akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya.
Jadi kalau kita bersahabat dengan membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, selesai sholat dan sebagainya, insya Allah Al-Quran akan dekat dengan kita, dan pada saatnya nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat. Nah, inilah hal-hal yang saya kira hendaknya kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Saya sangat senang ketika melihat banyak anak-anak yang ada di masjid. Anak-anak yang berkeliaran di masjid, berlarian di masjid. Ini menunjukkan anak-anak punya cinta kepada masjid. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita memarahi atau menegur anak-anak kita yang ada di masjid hanya karena mereka berlari-larian. Jangan. Tapi ajak mereka untuk melaksanakan sholat dengan baik. Kalau mereka tidak bisa tenang, ajak mereka di samping kita untuk sholat. Jangan sekali-kali ditegur, apalagi dimarahi. Karena itu membuat mereka akan trauma. Sehingga pada waktunya nanti, pada saat mereka dewasa, mereka tidak mau ke masjid. Alhamdulillah ada kegiatan camp Quran camp di Mujahidin. Ini menunjukkan bahwa Mujahidin memiliki perhatian besar terhadap anak-anak kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah merupakan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.